Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erwin Prasetyo Adi. Saya akan mereview sedikit tentang penanganan kesalahan dan help dokumentasi. Help dan dokumentasi. Rancangan sistem yang baik adalah rancangan di mana pengguna dapat langsung menggunakan sistem dengan mudah tanpa pelatihan dan program buat bantuan sama sekali. Tetapi sangat lebih membantu pengguna bila program bantuan tetap disediakan ke dalam sistem. Sistem dukungan pengguna dapat berupa sistem bantuan dan dokumentasi. Perbedaan sistem bantuan dan dokumentasi adalah bahwa sistem bantuan berorientasi terhadap masalah khusus, sedangkan dokumentasi berorientasi bersistem dan sifatnya umum. Dan di sini ada sifat-sifat help dan dokumentasi, yaitu yang pertama ada availability. User dapat menggunakan bantuan pada setiap waktu selama berinteraksi dengan sistem. User tidak perlu keluar dari aplikasi selama bekerja untuk membuka aplikasi bantuan. Yang kedua ada akurasi dan completeness. Bantuan ini seharusnya tersedia secara lengkap dan akurat. Yang ketiga ada konsisten pada sistem yang ada antara jenis online dan jenis cetak. Juga konsisten dari sisi konten, terminologi, dan bentuk presentasi. Yang keempat ada robustness. Biasanya digunakan oleh orang yang sedang dalam kesulitan karena sistem mempunyai perilaku yang tidak diharapkan atau mempunyai kesalahan. Yang kelima ada flexibility. Flexibility membantu setiap user berinteraksi sesuai dengan keinginannya. Yang keenam ada unobtrusiveness. Seharusnya tidak mencegah user dalam melanjutkan pekerjaannya atau terpengaruh dengan aplikasi user. Untuk menghindari ini digunakan presentasi pada layar yang terpisah. Saya akan memaparkan jenis help dan dokumentasi. Jenis help dan dokumentasi dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ada paper based yang dimaksud tercetak. Keunggulannya menggunakan paper based yaitu pengguna dapat menggunakannya di luar masa pengerjaan tugas. Kekurangannya agak sulit mendeskripsikan sesuatu yang bergerak. Yang kedua ada computer based. Jenis computer based yaitu command assistant, ditemui pada sistem DOS dan Unix. Pengguna dapat menggunakan bantuan dengan mengetikkan parameter tertentu. Command prompts, jenis bantuan yang biasanya tampil bila pengguna melakukan kesalahan sederhana, misalnya kesalahan sintaks. Lalu ada Knowledge Representation, Knowledge User Modeling, Quantification, model yang sederhana dari usul modeling yang menggunakan jumlah tingkatan dari keahlian yang akan merespon ke arah yang berbeda. Terus ada teknik untuk Knowledge Representation. Terdapat grup utama dari teknik yang digunakan dalam Knowledge Representation untuk Intelligence Help System. Pengetahuan digunakan untuk mengetahui sekumpulan aturan dan kenyataan. Teknik ini digunakan untuk domain yang relatif besar dan dapat mewakili kegiatan menampilkan pengetahuan. Terus ada merancang help dan dokumentasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang help dan dokumentasi yaitu yang pertama ada perancangan seharusnya tidak seperti add-on pada sistem. Secara ideal seharusnya merupakan bagian integral dalam sistem. Yang kedua ada perancangan harus memperhatikan isi dari bantuan dan konteks sebelum teknologi tersedia. Isu presentasi dalam help dan dokumentasi yaitu bagaimana help dan dokumentasi dipanggil. Pilihan pertama bagi perancang untuk membuat bagaimana bantuan dapat diakses oleh user. Bantuan ini dapat berubah command, tombol fungsi yang dapat memilih on atau off aplikasi yang terpisah. Masalah yang ada dalam implementasi yaitu yang pertama, para perancang harus membuat keputusan untuk implementasi berupa secara fisik maupun pilihan yang tersedia untuk user. Keputusan ini sudah termasuk dalam kenyataan command operation system. Apakah bentuk meta command atau aplikasi? Hambatan fisik berupa screen space, kapasitas memori, dan kecepatan. Yang kedua, masalah lain adalah bagaimana struktur dan bantuan. Struktur data bantuan, apakah berbentuk single file atau database? Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.